Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bro-bro semuanya. Berjumpa lagi dengan saya di channel Bro Am Kulineran. Pada siang hari ini di episode ketiga kita akan mengulas tentang rumah makan yang sudah cukup legendaris di Kabupaten Tuban, yaitu Warung Mbah Woto. Yuk kita ikuti. Ya bro, ini menu-menu yang ada di Warung Mbah Woto cukup banyak ya ternyata ya, dan cukup variatif. Dengan Mbak siapa? Mbak Nindi. Mbak Nindi ini bekerja di sini atau? Oh, menantu. Ternyata menantunya owner bro. Yang spesial apa Mbak Nindi? Belut sama mentok. Belut sama mentok ya? Nah boleh, becek mentok. Jadi di Tuban itu ada yang namanya becek. Seperti apa becek itu dan rasanya seperti apa, mari kita simak nanti ya. Terus rica-rica belut kayak yang ini ya. Iya. Rica-rica belut satu. Kalau yang seafood apa? Rajungan. Rajungan ya? Iya. Rajungan ada? Iya. Rajungan boleh satu. Kalau minumannya apa yang khas Mbak Nindi? Gen. Legen ya? Iya. Ya, jadi legen itu minuman khas Tuban. Ada lagi minuman khas Tuban namanya tuak, tapi mungkin di sini tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada tuaknya. Jadi di sini halal semua ya? Halal. Alhamdulillah halal. Ya bro, jadi siang ini kebetulan kita bisa berjumpa langsung dengan Bu Woto. Salam kenal Bu Woto. Mungkin bisa berkenalan dengan bro semua yang ada di seluruh Tuban dan sekitarnya ya. Salam kenal, saya Mbak Woto lah ibaratnya. Iya. Terkenalnya Mbak Woto. Mbak Woto ya. Iya. Mungkin untuk bro-bro semua yang dulu sering kesini berjumpa dengan Mbah Woto, sekilas info Mbah Woto sudah kapundhut ya. Iya, sudah kapundhut. Oh iya. Terima kasih. Dengan Mas siapa? Bayu. Mas Bayu. Mas Bayu ini putranya dari Mbah Woto nggih. Nah, ini Mas Bayu, putra dari Mbah Woto. Salam kenal Mas. Terima kasih Mas. Tahun berapa Ibu Mbah Woto kapundhut Bu? 2021. 2021. Iya, Terus sekarang yang melanjutkan full Ibu saya sendiri. sama putra nggih. Iya. Nggih. Ini Wah, ini legennya Bro. Ini panen pagi berarti Mas ya? Cuma kita kesini kurang pagi. Harusnya kalau kita kesini pagi bisa melihat panennya langsung dari pohonnya. Kalau boleh tahu, Warung Mbah Woto ini berdiri sejak tahun berapa? 2004. 2004. Sudah 21 tahun berarti ya. Boleh diceritakan Bu sedikit sejarah berdirinya warung ini, bagaimana, apakah langsung sebesar ini atau dulu merintis dengan Mbah Woto dari kecil? Nah, gini, saya merintis ini setelah saya pensiun dari Sampurna. Oh, pernah bekerja di Sampurna? Ya, Nggih, nggih. pensiun 2003, terus buka ini karena saya di sini tidak punya lahan ya. Nggih. Jadi punya cuma ini, aku apa supaya bisa nyambung makan setiap hari lah. Iya, ibaratnya. pasca pensiun nggih. Ya, bingung. Lalu punya pernah buka merancang sembako. Oh, di sini juga. Ya, di sebelah sana. Nggih, nggih, nggih. Terus gitu, ya kira-kira 1 tahun, 2 tahun tuh buka ini ya sambil buka ini juga buka merancang ya juga mana yang jalan Nggih. bagus kita lakukan yang bagus saja. Iya. Ternyata yang bagus ini Kulinernya. warung kuliner. Terus ada teman bapak itu suruh buka karaoke. Oh, di sini juga ya. Ya berhubung saya ini memang nggak suka ya, bertahan tuh sampai 2 tahun karaoke. Karaoke plus ada kuliner juga gitu ya. Ya, tapi kan saya nggak senangnya ada mabuk-mabuk, Oh, iya. terus perempuan Betul. itu nggak suka saya. Terus bisa nutup karaoke ini secara rapi lah, maksudnya gitu. Artinya tidak ada pihak yang tersinggung dengan
penutupan karaoke itu Ya gitu. terutama bapak dikasih tahu ponakan saya yang di Polda sekarang dinas di sana harus ditutup kalau memang nggak suka dengan ini. Terakhir supaya Pak D-nya nggak tersinggung, kita langsung ke Satpol PP. Saya sendiri yang ke sana. Intinya saya menjadi drama. Dengan bisa, drama bisa. Nggak apa-apa. Jadi Ah, ini ada pelajaran yang menarik ya. Jadi Ya, untuk jadi menuju sebuah hal yang supaya baik itu saya perlu ada sedikit skenario gitu. supaya bapak nggak tahu gitu Iya, loh. iya, iya. Dengan alasan bisa bawa Satpol PP satu truk bisa asal nggak brutal ya, Iya. nutup baik-baik. Oke. Terus akhirnya ini tadinya buntu mas, nggak ada jendela ini, soalnya pakai karaoke jadi Iya, kedap suara gitu nggih. ya jadi saya tutup, terus akhirnya sedikit tersinggung gitu ya, terus akhirnya saya datang lagi nggak apa-apa, terus bapak dipanggil sana tanda tangan berjanji juga sama saya, namanya sinetron saya sinetron saya tanda tangan, bapak Jonathan sudah berjanji nggak akan buka kembali. Terus akhirnya saya tutup, terus selama 1 tahun ini tabungan habis mas, soalnya nyari pelanggan selama 1 tahun susah. Karena Tadi, peralihan ya, peralihan Ya, dari bukan peralihan karaoke untuk ya. khusus makan-makan saja. Nggih. Jadi harus berjuang. Mungkin Terus, orang mengiranya masih ada karaoke dan ke sini ya, gitu ya. kalau minta ya wes, akhirnya saya sampai sama bapak itu. Memang saya yang punya niat ya, saya sempat kabur dari rumah 1 Wih. minggu. Tapi saya enggak kabur kemana-mana. Saya di Menara Doa gereja ini. Tahun 2019 nih nggak salah aku kabur, soalnya enggak betah. Terus akhirnya saya diam, saya dirujuk pulang. Kalau semua memang bagus-bagus saja, enggak ada karaoke ya sudah wes. Saya wes nurut aja wes. Hari gitu sampai sekarang ini ya jatuh bangun mas memang. Nggih. Garis bawahi ya, pertama bagi yang masih ragu, di sini ada karaoke, ada mabuknya, dan ternyata di sini sekarang sudah tidak ada. Sudah enggak ada. Dan semua hidangan yang ada di sini, insya Allah halal. Enggak ada. Memang Dan sudah ada doa-doa dari Bu Woto. Ini luar biasa ini. Jarang sekali warung yang menyajikan makanan yang lezat plus doa. Oke bro, ini saatnya kita untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh warung Mbah Woto. Saya permisi Ya. ngincip dulu Bu Woto ya. Ah. Bukan ngincip sih, karena nanti dihabiskan ini. Kalau ngincip kan cuma sedikit ya. Ini ada apa aja Bu Woto ini Bu? ini becek mentok Becek mentok. ya, Yang ini belut rica, belut rica. Ini kare teting. kare Rajungan kepiting. sebetulnya rajungannya kosong. Bedanya kepiting sama rajungan itu apa Bu? Bedanya lebih manis teting. Lebih manis kepiting ya? Ya. Coba yang belut dulu. Jadi belutnya ini karakternya dia tidak kering dan juga Ya. tidak basah, Ya, sedang. Dan di sini ada kemangi ya, Bu ya? kemangi sama berambang godong. Oke, kemangi sama berambang godong. Kayaknya kalau makan nggak boleh pakai sendok ya, enak lewat mulut aja ya. Iya. Sebelum makan kita doa dulu. Jadi ini karakternya memang bener-bener lembut ya, belutnya ini. Lain. Belut Iya. di sini prosesnya lain. Ya. Dan tulang-tulangnya pun lunak gitu. Bu, ya. Pakai yang super soalnya. Iya. Nggak seperti jualan di pasar ya. Nggih, nggih. Yuk, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya makan terus tulang-tulangnya juga masuk kalau ini. What? Jadi kalau orang makan belut, itu ada yang dipilih tulangnya, Iya.
ada yang enggak. Tapi kalau saya tipe orang yang sikat aja uangnya gitu. Sudah lunak kalau. Sudah lunak. Ini bener-bener enak banget. Dulutnya ambil di petani langsung atau Dari Kalimantan. beli Kalimantan? Iya, kalau Oh. lokal kecil-kecil. Bedanya becek mentok di sini sama di yang lain apa, Bu Woto? Bedanya saya nggak langsung satu panci enggak. Dipisah ya? Ya, Kelebihannya apa itu kalau misalkan antara dipisah kuahnya sama Kelebihannya dicampur satu enggak. panci gitu? rasa itu enggak berkurang. Oh gitu. Jadi Rasa dari mentoknya ya? ya, kalau terlalu di satu panci nanti dipanasi lagi. Iya. Jadinya rasanya enggak enak. Oh gitu. Tuh. Lihat bro, 3 juga gitu. ini karakteristik daging mentoknya bener-bener lembut ya. No, ini kita belah pakai jari aja langsung pisah gitu ya. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Perfect. Kita coba pakai kuahnya. Ini kalau bahasa Jawa medok banget gitu. Duk. Iya. Jadi bener-bener rempah dari kuahnya ini muncul. Dan juga karakteristik rasa mentok sendiri juga masih ada dan tidak amis sama sekali. Kita coba kepitingnya. Bisa kita lihat, ini tekstur daging dari kepitingnya bener-bener banyak banget tuh ya. Cangkangnya juga kayaknya gemoy nih. Coba ya. Kita coba tekan cangkangnya. Nah, ini lihat. Daging semua ini. Dan ini masak mentah mas, langsung mentah. Jadi enggak Gitu. direbut, enggak apa maksudnya. Enggak kayak orang-orang ini kan satu panci biasanya rasanya lain mas. Iya. Satu panci kan langsung diciduk nanti. Iya. Ini enggak, dagingnya lain rasanya. Dan kepiting itu harus selalu hidup ya, Bu, ya? Sebelum dimasak itu ya. Iya, ini kan baru datang gitu Ha-ha. masih hidup. Jadi saya biarkan Mm-mm. nyancangnya aja sampai itu nek lengah titik ya wis kena tangan. Kabur ya. Mm-mm. Ini dagingnya nggak habis-habis bro. Jadi kepiting ini ternyata dagingnya melimpah banget di dalam-dalam nih. Oke bro, kita sudah menyicipi semua menu makanan. Nanti kita habiskan, tapi sebelumnya saya mau nyobain legennya. Legennya ini masih fresh ya. Jadi di Tuban itu banyak sekali petani-petani yang produksi legen dan juga tua. Jadi kalau legen asli itu karakteristiknya dia tidak bening. Dia emang agak keruh seperti ini. Mari kita coba. Bismillah. Jadi bener-bener dia itu karakteristiknya ketika diminum langsung seger gitu. Ada rasa-rasa manisnya tapi tipis. Terus ada rasa karbonasinya tapi tipis juga, enggak yang terlalu berkarbonasi kayak minuman soda-soda gitu, enggak. Saya yakin ini asli. Terima kasih Bu Woto sudah menemani saya makan dan sudah menceritakan kilas balik tentang perjuangan rumah makan Mbah Woto yang saya pikir cukup cukup menarik gitu ya, dan cukup butuh perjuangan yang besar. Mudah-mudahan Bruam Kulineran mendoakan warung makan Mbah Woto ini semakin eksis
Amin. tetap Amin. berjaya dari tahun ke tahun. Dan mudah-mudahan video yang kita buat ini bermanfaat untuk Amin. Amin. Mbah Woto dan untuk kita semuanya. Iya. Oke bro, kita sudah puas menikmati semua makanan yang ada di warung Mbah Woto. Dan alhamdulillah semuanya nikmat. Sekarang waktunya kita bayar. Halo mas, Iya, Mas. berapa totalnya? 240. 240. Boleh saya lihat? Iya, Mas. Dulu. Oh iya. Makanan sebanyak itu kita habis 240.000. Terbilang cukup terjangkau untuk kuliner yang ada di Tuban. Jadi bro-bro semua yang ada di sana jangan ragu-ragu, datang aja langsung ke warung Mbah Woto. Alamatnya di mana mas? Desa Desa Tegalbang. Kecamatan Ikut Palang ini ya? Ikut Palang. Untuk jam bukanya jam berapa mas setiap hari? 8, tutupnya jam Jam 8 pagi sampai jam 8 malam ya? Kalau bagi bro-bro semua yang mau ke sini, mau reservasi dulu mungkin, atau tanya-tanya menu, bisa menghubungi ke WA berapa? 085. Ya. 3167. Ya. 119. Atau nanti tertera di bawah sini ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.